kemudian hadapkan kepada Tuhan, ya Allah, apakah saya pantas untuk terbebas dari corona? Akhirnya saya mengaca diri saya tidak pantas sebetulnya. Melihat aktivitas keseharian, melihat bagaimana cara saya menghargai tubuh kita misalnya, Betul. tetap keluar dan tidak mengikuti protokol dan sebagainya. Artinya memang walaupun kita sehat atau terbebas, kalau itu tidak pantas ya harus dijadikan introspeksi diri sebetulnya. Betul. Baik Pak Ustadz, kita akan mendengarkan sejenak tentang musikalisasi puisi sebenarnya. Nah, satu poinnya sebelum musikalisasi puisi Pak Jun, bahwa Indonesia kita yang hebat, yang luar biasa ini, coba bareng-bareng setiap yang hidup bertanya pada Allah. Setiap yang hidup, keluarga mengajak anak-anaknya bertanya pada Allah, Allah, pantaskah Indonesiaku terjaga? Kemudian kecilkan lagi ke keluarga kita, Allah, pantaskah keluargaku terjaga? Kecilkan lagi ke diri kita, Allah, pantaskah diri saya terjaga? Engkau jaga selamanya. Bayangkan kalau kemudian kita bisa berdialog langsung ke Allah dan kemudian dijawab sama Allah, ya Allah, kemarin aja sih ngeluh, minta terus, ngeluh terus, nggak ada syukurnya. Kira-kira pantas apa enggak ya? Pertanyaannya begini, jangan bebas corona, Allah, masih pantas gak saya ini hidup? Sebetulnya pertanyaan kepada Tuhan itu bisa ditanyakan kepada diri kita sendiri. Betul. Ditanyakan kepada masyarakat. Kalau melihat aktivitas masyarakat, keramaian yang tetap ada, penjagaan protokol kesehatan yang juga banyak melanggar, artinya pantas tidak masyarakat yang semacam ini kemudian terbebas dari corona. Makanya kalau kemarin ada yang teriak-teriak di video yang hari ini viral, itu kemudian teriak-teriak seorang memakai baju APD lengkap putih dengan membawa semprotan hand sanitizer, semprotan Di jalan itu ya? di jalan, kemudian teriak-teriak, ayo keluar semua, saya sudah capek, terserah awakmu, metu kabeh. Nah itu kan berarti menunjukkan bahwa ya jangan tanya kepada Allah lah, terlalu malu kita, Gitu ya? malu kita. Jadi Gitu. berserah itu hati kita, tapi kemudian upaya kita tidak boleh melakukan penyerahan. Upaya kita harus terus kita lakukan Mbak Jun itu. Nah nanti ibu-ibu ini juga punya lagu tentang bebas corona ini, ibu-ibu ini cantik banget, hebat banget juga lagunya nih Pak Jun ya. Lagu tentang bebas corona ya. Itu ibu-ibu disiapkan saja langsung bebas coronanya ya, tentang ibu bapak, Puisinya ibu bapak. sudah siap puisinya? Puisi dulu mungkin Pak Ustadz. Oke, siap. Puisi dulu. Pak, siapa ini yang puisi? Gus Heri Mulyanto. Gus Heri Mulyanto. Iya, beliau Puisi ini mawon, ketua boten apa-apa. Pagar Nusa Kecamatan Prambon dengan Pak, Niki bukan, enggak apa-apa. nah dengan seluring Paparete ya, seluring Paparete, silakan. Seruling Paparete. Paparete di sini, Paparete. Paparete di sini. Sini mic-nya, pakai ini aja mic. Sembuhlah Indonesiaku. Indonesiaku
Indonesiaku yang hebat, Indonesiaku yang bermartabat, puluhan tahun terjajah, ribuan musuh selalu enyah, hingga hari ini pendudukmu tertelungkup sembari mengunyah rasa. Memancangkan asa, mengenyahkan corona. Indonesiaku, bangunlah Garudaku, Garudaku, kepakkan sayapmu, kibarkan merah putihmu di penghujung bulanan suci. Indonesiaku, sembuhlah. Indonesiaku, sembuhlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah,
Ustadz, kita kembali ke tema besar kita terlebih dahulu Pak Ustadz. Sebetulnya Indonesia sembuh dari corona menurut Pak Ustadz agar beriringan antara kita menang secara spiritual, secara sosial karena kita hari ini sedang menyambut era kemenangan, kemudian juga kita bisa sembuh dan menang dari corona. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Protokol COVID yang kemudian sudah ditetapkan oleh pemerintah itu harus menjadi atensi kita, harus menjadi atensi kita bersama. Bagaimana kemudian kita meletakkan aturan itu juga sebagai undang-undang di rumah kita, gitu ya, tentang bagaimana mencuci tangan dan sebagainya. Filosofi yang sederhana adalah, filosofi yang sederhananya, cuci tangan, tutup mulut, itu di era puasa itu pas. Tutup masker gitu ya, di era puasa itu pas. Karena apa? Karena memang puasa seharusnya kita nggak boleh gibah. Puasa kita nggak boleh gibah. Puasa nggak boleh ngomongin orang. Puasa nggak boleh ngerasain orang. Ngerasain kebaikannya nggak masalah. Puasa juga tangan kita nggak boleh kotor. Ini fisiknya. Jadi begini Pak Jun, Indonesia sembuhlah. Karena hari ini malam kemenangan buat kita. Yang kita pikirkan adalah apa yang akan terjadi. Kalau kemudian setiap yang hidup hari ini berpikir baik, berpikir sembuh dan sembuh, segera dan segera, insya Allah itu menjadi doa buat kita semuanya. 8 miliar manusia berdoa corona sembuh, maka kemudian menjadi proposal orang 8 miliar di hadapan Tuhan gitu. Karena dalam teknik hipnoterapi bahwa otak yang kita gunakan hari ini adalah otak sadar. Otak sadar itu hanya 20%. Ada otak yang dinamakan dengan otak bawah sadar, itu 80%. Otak bawah sadar itu luar biasa, mampu kemudian merekonstruksi, melakukan perubahan pada diri seseorang. Saya sering menghipnoterapi orang yang merokok kemudian nggak jadi ngerokok. Orang yang kemudian takut sama binatang sesuatu gitu ya, ada orang yang takut sama binatang sesuatu gitu ya, padahal garang, badannya gede, tatuan semuanya kecuali giginya. Tapi kemudian takut sama capung gitu ya. Takut ada gitu ya. Ini kan keren banget. Nah, metode hipnoterapi itu maksimal banget digunakan untuk kemudian merubah pola pikir kita. Pola pikir diri kita, keluarga kita. Nah, sebenarnya kapan proses hipnoterapi itu terjadi? Saat kita berdoa itu proses itu terjadi. Karena saat kita berdoa memasrahkan diri ke Allah, bukan pasrah ya, bukan terserah ya. Terserah dengan pasrah berbeda. Terserah dengan pasrah berbeda. Memasrahkan diri dengan Allah. Orang yang memasrahkan diri di hadapan Allah itu sama kemudian ketika dia Sami Allahu liman hamidah. Ini orang memasrahkan diri di hadapan Allah. Makanya kemudian saat Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min say'in ba'du. Langit, isi bumi dan semuanya ya Allah, ini hanya milikmu, bukan punyaku. Istri itu Allah pinjamkan, mobil Allah pinjamkan, rumah Allah pinjamkan, baju Allah pinjamkan, suami itu Allah pinjamkan. Jangan ngaku-ngaku punya suami sendiri. Kalau diambil sama Allah harus ikhlas. Kalau diambil Allah harus ikhlas. Semuanya itu dipinjamkan Kalau Allah. sama Allah diberikan kepada yang lain juga harus ikhlas. Loh, Pak Jun pengen seperti itu? Ini namanya question tag ya, pertanyaan yang tidak butuh jawaban ya. Tidak, artinya ini menjadi milik kita. Apapun yang hari itu ini Allah pinjamkan. Kita tidak punya apa-apa. Amanah yang diberikan. Tidak kepada mungkin Allah. kemudian seorang Ustadz Ulil baru bangun bayi procot sarungan. Sarungan pakai kopiah itu, apalagi pegang rebana itu ya. Karena beliau ini kan ahli rebana itu ya. Nggak mungkin. Kita ini tidak punya apa-apa. Benar-benar Allah pinjamkan. Nah, makanya kemudian malam ini malam kemenangan, kembalikan lagi Sami Allahu liman hamidahnya ke Allah.
bahwa esensi tentang Idul Fitri itu selama kemudian kita mengalami situasi COVID-19 ini. Jadi kita, kalau kemudian kita belum menang dalam fisik kita, menangkan mentalitas kita. Tuntaskan pikiranmu, maka akan tuntas duniamu. Tuntaskan hatimu, maka akan damai kehidupanmu. Baik Pak Ustadz, sebetulnya ini sudah habis, tapi kita tambah satu segmen. Ada pertanyaan di masyarakat yang harus memang kita jawab. Pak Ustadz, hari ini pemerintah melarang kita untuk mudik, juga melarang bertemu ke tetangga, karena untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, cara yang terbaik untuk bersilaturahim dengan mereka itu bagaimana? Karena kalau hanya lewat WhatsApp, lewat media sosial, itu seakan-akan tidak formal begitu. Tapi dijawab setelah saya ingin mendengar rebana yang ibu bapak begitu, Pak Abid. Ibu bapak ya, ya ibu bapak ya. Pak Ulil dipegang dong Pak Ulil, ininya mic-nya Pak Ulil, mic yang satunya Pak Ulil, mic yang satunya boleh. Oke. Kalau saya berharap Pak Ustadz bisa ikut yang ini. Saya langsung. Aduh gimana Pak Junnya? Saya langsung ternyata ya. Ibu bapak ya. Kalau kru udah siap? Ibu bapaknya? Sudah siap ya? Oke. Teman-teman biola udah siap? Itu ada biola. Kalau biola itu pemain biola apa namanya Pak Jun ya? Hah? Biologis. Apa? Violis ya? Biologis. Belum nikah itu violisnya itu? Iya. Dipilih untuk menjadi ibunya ya. Ada warga Sidoarjo itu yang main biolanya sampai ke internasional, namanya Gladys. Mungkin kalau paham, itu warga di Sidoarjo itu sampai mendapat penghargaan di orang Sidoarjo ya. Sampai ya? Saya sempat mengundang dan mendapat penghargaan itu saat itu. Karena itu internasional, mainnya di Hollywood sana. Yuk. Pasnya, violisnya kalau nanti pas iktiraf ya, pas iktiraf kayaknya violis suaranya emang nyaring sekali ya, enak banget ya, apalagi pinggir taman pikal begini ya, itu langsung aja. Hai ibu bapak, loh suaranya ibu-ibu keren ya, walaupun maskernya pakai masker tapi suara cempreng enak gitu ya, didengerin ya, Ustadz Ulil ya. Hai ibu bapak, hiduplah rukun. Hai ibu bapak, hiduplah rukun. Hai ibu bapak, mari bersyukur. Hai ibu bapak, mari bersyukur. Hai ibu bapak, mari bersyukur. Hai ibu bapak, hiduplah rukun. Hai ibu, hiduplah rukun. Hai ibu bapak, mari bersyukur. Ibu bapak, mari bersyukur. Hai ibu bapak, hiduplah rukun. Hai ibu bapak, hiduplah rukun.
Gimana Pak Jun, luar biasa kan? Ibu bapaknya ya? Keren Ada banget ya. yang bertanya begini Pak Ustadz, ini mungkin memang Bertanya apa, ibu bapak atau apa? enggak ini dari Rotul Sumrotul. Pak Ustadz, kok hanya ibu bapak yang diajak bersyukur? Gitu ya. Kenapa kok tidak anak, adik begitu? Dan yang lain kok hanya ibu bapak saja? Menarik ya pertanyaannya. Menantunya kok enggak diajak apa bersyukur? Ini serius ya, ini dari Rotul Sumrotul. Kenapa hanya ibu dan bapak saja? Anaknya mana loh Pak? Kok enggak diajak bersyukur juga? Ya ini hanya mengikuti yang hari gimana ini lagi. lagunya kalau ibu bapak anak-anak tetangga ya? Gak enak. Baik, Jun. Pak Ustadz. Ini karena masih mungkin ada banyak yang baru melihat channel kita, akhirnya terpaksa kan harus kita tambah, tidak masalah ya. Ini ada pertanyaan yang tadi harus dijawab Pak Ustadz. Artinya begini Pak Ustadz, masyarakat itu menganggap sakralitas hari raya itu ketika kita berjabat tangan dengan tetangga dan mengutarakan bahwa Mas aku jaluk sepuro, Bu Pak aku jaluk sepuro, Kosong-kosong gitu ya. Mas kosong-kosong, dan itu minimal harus bertatap muka. Karena apa? Kalau persoalan meminta maaf dan bersilaturahim via daring atau melewati pesan-pesan sosial Kurang di afdol media rasanya ya. sosial, itu kan sudah terbiasa. Hari ini pun kan sudah banyak berseliweran. Misalnya dengan diawali dengan puisi Ahmad Junaidi dan keluarga, mohon maaf. Kan ada diawali dengan pantun nang Surabaya. Panjang banget gitu ya. Iya, nang Surabaya ketemu ulo kan gitu ya. Paling yang dibaca siapa sih gitu ya? Iya, ini dari Ulil siapa? dan istri gitu ya. Artinya apa? Kalau persoalan lewat medsos, karena ini bukan pertama kali, akhirnya kan menjadi hambar biasa kan begitu. Nah, ini mungkin betul juga bertanya begitu. Artinya bagaimana bersilaturahim di masa pemberlakuan menjaga jarak berskala besar. Nah, itu jawabannya ada pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai caranya. Belum selesai caranya Pak Ulil. Itu ada pada salam. Kalau kemudian kita tidak bertemu dengan orang yang kita cintai, 3 hari rasanya biasa nggak? Sebulan? Ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu nggak ketemu suaminya sebulan biasa atau nggak biasa? Nggak biasa ya? Luar biasa? Biasa? Ada yang biasa Pak Jud? Mudah-mudahan bukan istri saya gitu. Kalau 3 bulan deh, biasa atau nggak biasa? Nah saya tanya, ini tentang pertanyaan tadi ya. Apa yang kita rasakan saat tidak bertemu dengan orang yang kita cintai berbulan-bulan? Orang yang kita cintai. Suami itu orang yang kita cintai nggak? Deg-deg ser nggak kalau nggak ketemu? Dulu, Nah, hah? saat baru pacaran ya. Saat berpacaran iya. Saiki pokoknya mulai nggawa duit deh. Gitu ya. Nah, makanya kemudian saya jawab ini tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa salam itu doa keselamatan untuk semua makhluk Allah. Bukan hanya kemudian manusia per manusia, person to person, tapi semua makhluk Allah. Assalamualaikum kumnya itu untuk semua Ini makhluknya kan Allah. masalah doa Pak Ustadz ya. Yang ditanyakan ini Sebentar. Makanya proses kemudian silaturahimnya. nah, saat kita salam, itu salam untuk siapa kita? Anda bersalam masuk ketika kemudian di tahun-tahun kemarin sebelum corona ya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Pak RT anak gak? Pak RT. Assalamualaikum. Itu salam kita. Rio gitu ya salamnya ya. Ini Mas Rio namanya ya. Paling ganteng di perumahan ini. Yang ini. Nah, ini paling ganteng, teman. Iya. Biasanya kalau salam gimana Mas Rio? No, iya kan? Iya kan, beneran kan? Persis yang saya. Iya kan, persis kan ya? Assalamualaikum gitu ya. Nah, ini salam umumnya. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau mendapatkan salam, ketika Pak Jun ngucap ke rumah saya, salam sesungguhnya, ya Allah, hati saya itu tenang banget. Istri saya nggak bakal minta duit, terus nggak bakal.
Karena salam itu, karena selamat. Kita tuh sudah dalam kondisi selamat. Silaturahim, silatur jasad. Tapi kemudian silatur ruh wal jasad. Hari ini kita nggak bisa ketemu silatul jasad. Fisik kita nggak ketemu. Tapi buktikan bahwa kita cinta terhadap saudara-saudara kita. Kalau kemudian Anda broadcast gitu ya, puisi dulu kan, walau kemudian tangan tidak menjabat, walau ingin bertemu namun tak mampu, pastikan di hati bahwa silaturahmi tetap walau pandemi. Dulu Vidianita dan keluarga, misalnya begitu ya. Sebelum broadcast itu kita minta maaf di hati kita. Jangan di-blast langsung di broadcast. Semua nomor lost langsung gitu. Bukan bagus-bagusan kata-kata ya. Itu tidak penting sebenarnya. Tidak penting. Karena saya yakin malam ini orang tidak membaca puisinya, tapi lihat bawahnya. Oh, Insinyur Rahman misalnya. Orang lihat bawahnya. Oh, Kan hari ini kan Gus Heri bagus-bagusan Mulyanto misalnya. fotonya, bagus-bagusan puisinya, Boleh lah. bagus-bagusan katanya. Tapi bahkan kemudian- ada yang pakai yang lucu kan begitu. Tapi kemudian saat Anda broadcast itu pastikan di hati Bismillahirrahmanirrahim, untuk saudaraku ini saya benar-benar minta maaf kepadamu. Ya kan, Baik, kalau kita bisa Ustaz, dihubungi closing ya. statement Gitu dia. dari seluruh kesimpulan dari seluruh kajian pada malam hari ini, apa yang bisa kita petik? Percaya dirilah bahwa corona akan sirna. Yakinlah bahwa wabah itu akan sirna. Semuanya akan hilang. Dimulai dari cara berpikir kita. Dimulai dari cara hidup kita. Dimulai dari sehatnya mentalitas kita. Hari ini, besok pagi, atau kemudian kapanpun corona sirna, tapi kita harus tetap menjaga mentalitas kita. Jangan sampai kemudian penyakit fisik ini hilang, tapi kemudian penyakit hati masih terus di hati kita. Tidak boleh gitu ya. Makanya kemudian biar kita terus menang, kita dengarkan nih takbir hebat dari anak-anak patrol, anak asuhnya Rete Limok ya. Yuk dimulai. Biar kita terus punya semangat menang Mbak Jun ya. Dia biar Indonesia kita ini sembuh terus dan sembuh terus dia. Bukan hanya kemudian sembuh fisiknya, tapi sembuh ekonominya juga. Yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Pak Ulil, sini Pak Ulil. Silakan Pak Ulil. Duet bersama saya Pak Ulil. Pakai mic yang ini Pak Ulil. Terima kasih pianis luar biasa. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril Allah ya Rasulullah. Betapa sangat banyak dosa kami, betapa berlimpah dosa kami. Allah ya Rasulullah, sudi kiranya Engkau ampuni kami. Allah, sembuhkan Indonesia kami ya Allah. Sembuhkan Indonesia kami. Sehatkan generasi kami. Bahagiakan penduduk Indonesia Allah. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Sembuhkan Indonesia kami. Sembuhkan Indonesia kami. Sembuhkan Indonesia kami Allah. Sehatkan anak-anak kami. Sehatkan anak-anak kami. Di hari fitri besok Allah, Engkau sempatkan nafas ini untuk terus bersamamu, darah ini untuk terus bersamamu.
dari semuanya. Engkau telah amanahkan semuanya. Terima kasih Allah. Fitrikan hati kami, fitrikan keluarga kami, fitrikan anak-anak kami, fitrikan orang tua kami Allah. Walau kami tidak berjumpa dengannya, walau tak mampu menjabat tangannya, memeluk dan bersentuh, fitrikan orang tua kami Allah. Fitrikan orang tua kami Allah. Fitrikan orang tua kami Allah. Sucikan hatinya, walau kami tak berjumpa di lebaran ini. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Baik pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal perbuatan kita selama satu bulan penuh di bulan Ramadan, dan kita dipertemukan oleh Allah pada bulan Ramadan berikutnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Saya Ahmad Junaidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.